Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin, mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, semester 2 kelas B atau kelas karyawan. Di sini akan saya jelaskan sedikit materi tentang kepribadian, yaitu kepribadian neo-psikoanalisis karya menurut Alfred Adler. Oke, baiklah, langsung saja kita simak ya. Para pendengar, perlu kalian ketahui biografi Alfred Adler akan saya ceritakan sedikit. Beliau itu lahir di kota Wina, Austria pada tanggal 7 Februari 1870 dan meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1937. Adler sendiri adalah seorang dokter medis, psikoterapis, dan pendiri sekolah psikologi individu. Adler menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang utuh, bukan seperangkat elemen. Alfred Adler juga disebut sebagai bapak psikologi sosial baru. Lanjut, kemudian kita akan membahas tentang hakikat kepribadian manusia menurut Alfred Adler. Adler berpendapat bahwa manusia adalah suatu kesatuan sosial yang keberadaannya tidak dapat kita pisahkan. Semuanya akan terwujud dalam usaha kerjasama masyarakat yang menempatkan kesejahteraan bersama atas kepentingan individu. Teori Adler sendiri menempatkan gaya hidup yang dominan dalam organisasi sosialnya. Dalam menentukan kepribadian, Adler lebih mementingkan konsep determinasi sosial, kreativitas, dan gaya hidup setiap individu yang berbeda. Kemudian ciri-ciri dinamika kepribadian Alfred Adler yang pertama yaitu perasaan rendah diri dan kompensasi. Kedua, tujuan hidup yang terarah. Ketiga, berjuang untuk diakui sama orang lain. Keempat, yaitu minat sosial. Kelima, gaya hidup seseorang. Dan yang terakhir yaitu kreativitas diri. Adapun perkembangan teori Alfred Adler, menurut Adler sendiri, penyemangat awal seseorang dalam melakukan perbuatan adalah sosial. Itulah faktor pendorongnya. Setiap manusia akan membutuhkan orang lain yang dapat bekerja sama dalam segala bidang. Adler berpendapat bahwa manusia lebih termotivasi oleh harapan tentang masa depan, bukan dari masa lampau. Kemudian perkembangan teori Adler sendiri berpendapat bahwa sifat agresif seseorang itu lebih penting daripada kebutuhan seksualnya. Yang kemudian apa? Yang kemudian sifat agresif tersebut menjadi hasrat dan kekuasaan. Kekuasaan dalam ingin melakukan sesuatu hal yang harus dicapainya. Kekuasaan ingin mencapai sebuah prestasi, sebuah hal-hal yang ingin dilakukannya. Maka dari itu, Adler berpendapat bahwa sifat agresif inilah yang lebih penting daripada kebutuhan seksualnya. Yang mana kemudian dirubah menjadi hasrat dan kekuasaan. Oke, kemudian adapun implikasi teori Adler terhadap bimbingan dan konseling. Pertama, kita itu diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang mana mempunyai tujuan masing-masing. Salah satunya yaitu menjadi khalifah fil ard atau menjadi pemimpin di muka bumi. Tentunya ketika Allah menciptakan kita pun salah satu surat yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dan tidaklah kami ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, mendengar ayat tersebut maka kita ada keterkaitannya. Apa yaitu terkaitannya kita manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Nah, dengan apa? Dengan catatan ketika kita beribadah maka kita pun akan menerima pahala atau imbalannya. Contohnya, jika kita melakukan sholat, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan jika kita akan mendapatkan pahala, maka kita insya Allah akan masuk ke dalam surganya.
Begitupun sebaliknya, ketika kita melanggar perintah Allah, ketika kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita harus siap konsekuensinya apa? Mendapatkan dosa, kemudian akan di akhirat nanti akan masuk ke dalam neraka. Itu salah satu contoh konsep dari pemikiran Alfred Adler. Kemudian contohnya lagi nih, ketika seorang pasangan mempunyai anak pertama. Anak pertama ini yang mana pada awalnya sebelum dia anak pertama ini punya adik, maka kasih sayang orang tua itu terfokus kepada sang anak pertama tersebut. Tapi kemudian ketika anak kedua lahir, maka mulai berkuranglah kasih sayang dari orang tua yang diberikan kepada anak pertama tersebut. Karena apa? Karena terbagi untuk anak yang kedua, dan begitu seterusnya. Ketika ketiga lahir, anak ketiga lahir, maka semakin berkurang. Makanya Alfred Adler sendiri berpendapat bahwa orang yang melakukan kejahatan itu disimulasikan seperti anak pertama, seperti pemabuk, pejudi, atau yang melakukan kejahatan lainnya, itu diibaratkan seperti anak pertama. Maka sebagai kita guru bimbingan konseling, sudah sepatutnya kita menjadikan membimbing karakter-karakter mereka biar mereka bisa stabil dalam mentalnya, dalam perspektif pandangan hidupnya, dan juga biar lebih terarah hidupnya. Akan tetapi para pendengar, teori Alfred Adler ini mempunyai tentunya ada kekurangan, ada kelebihannya. Kekurangannya salah satunya kekurangannya yaitu terlalu banyak dalam penekanan mewujudkan perubahan. Jadi terlalu banyak menekankan untuk perubahan. Kedua, kekurangannya yaitu penekanan yang berlebihan terhadap pengalaman suatu nilai sebagai tujuan dari pribadi seseorang. Yang ketiga, kekurangan dari teori Alfred Adler itu sendiri yaitu mengurangi penyebab masalah dari faktor biologis, keturunan, dan riwayat di masa lalu. Kekurangan berikutnya nomor 4 yaitu terlalu memfokuskan tanggung jawab terhadap keterampilan konselor. Dan yang terakhir, kekurangannya yaitu cenderung berlebihan dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Padahal masalah itu kompleks, tapi cara penyelesaiannya itu secara berlebihan. Oke, para pendengar, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori neopsikoanalisis karya menurut Alfred Adler. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, itu dosa dari saya, dan apabila dapat kata-kata yang baik itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.